Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhdhubu faqad lat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah Alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadih al-burhan al-mabsuti fil wujud karamuhu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama sumangga kula panjenengan sedaya berusaha istiqomah bersyukur atas segala nikmat, boten pandang nikmat kecil maupun besar, nikmat sepele maupun spesial sumangga sedaya kemawon dipun syukuri langkung-langkung nikmat iman Islam, nikmat kesehatan ugi kesempatan sehingga kula panjenengan sedaya saged menghadiri panggilan Allah menjalankan ibadah rutin di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Tidak ada harapan lain, semoga amal ibadah kula panjenengan zahiran wa batinan, amal ibadah ritual maupun sosial senantiasa diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dilipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul hadirin, di kesempatan ini pula perkenankan saya mengajak kepada para jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, mumpung kula panjenengan sedaya tasih ikut paling kesempatan Allah, maka marilah kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita kepadanya dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh sampai akhir hayat. Keranten hanya dengan bekal takwalah satu-satunya bekal ingkang pasti dados saking kula panjenengan bakal pikantuk kabejan ing alam dunya langkung-langkung bejang wonten alam akhirat. Ma'asyarul hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua hal yang tidak bisa kita hindari, karena kita membutuhkan dua hal itu, dan agama mengatur tentang yang berhubungan dengan dua hal itu, yaitu makan dan minum. Makan dan minum sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, karena manusia butuh energi untuk beraktivitas sehari-hari, butuh nutrisi supaya kuat dan bisa semangat melakukan aktivitas baik yang bersifat duniawi maupun aktivitas yang berupa ibadah ritual kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyarul hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ananging agami kula panjenengan sedaya mengatur tidak boleh sembarang makanan dan minuman kita konsumsi. Ada aturannya, ada cara mendapatkannya, dan cara pula menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wahai manusia, secara umum tidak hanya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhan nas menunjukkan keumuman dari wahyu Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apapun yang telah direzekikan Allah kepadamu dari yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti bujuk rayu setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena setan jelas musuh yang nyata bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Ma'asyarul hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, langkung-langkung kula panjenengan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang punya kewajiban untuk memberi nafkah keluarga, maka kita jelas-jelas berupaya mencari kerja, mencari nafkah, tetapi kita harus pandai-pandai mengikut sertakan aturan Allah dalam segala aktivitas maisha kula panjenengan. Kalau kita sayang kepada anak dan istri kita, maka buktikan sayang itu tidak hanya kita cukupi secara kuantitas, tetapi juga kita cukupi secara kualitas.
Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Makanan dan minuman yang kita konsumsi sebagian menjadi darah, sebagian menjadi daging, sebagian menjadi tulang belulang, dan bahkan sebagian menjadi sperma. Cikal bakal akan menjadi dzurriyyah kula panjenengan sedaya. Maka ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas menegaskan kullu lahmin nabata minal haram, wa fi riwayatin ukhra nabata minal sukhti fannaru aula, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dari perkara, dari makanan minuman yang diharamkan, maka fannaru aula, tempat yang paling tepat adalah api neraka. Ma'asyiral hadirin, maka bila kita mencukupi nafkah keluarga kula panjenengan dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka secara tidak langsung kita telah mempersiapkan mereka masuk ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita kenal siapa itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau salah satu di antara madzhabul arba'ah yang mayoritas kaum muslimin Nusantara mengikuti mazhab beliau. Ketika selidiki, ternyata beliau punya ayah yang namanya Syekh Idris, dan Syekh Idris di masa mudanya sering kita dengar termasyhur kisahnya. Beliau sangat hati-hati untuk memilah dan memilih mana makanan yang diharamkan, mana makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh ketika beliau punya momongan cikal bakal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, usia 10 tahun hafal hadis muwatta bersih. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena bibitnya, benihnya, spermanya berasal dari makanan dan minuman yang benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita kenal siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau satu saat datang dari bepergian, kehausan di tengah terik matahari yang begitu panas. Ketika sampai di rumah, di depan rumahnya ada segelas air susu. Beliau lupa waktu itu khilaf, spontan diminumnya setengah gelas, dan beliau sadar minuman ini milik siapa belum jelas. Karena beliau saking hati-hatinya khawatir tubuhnya kemasukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Secepatnya Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke kamar mandi dan istiqamah fi batni, dikeluarkan minuman yang sudah diminum karena kehati-hatian beliau. Saking kuatinya supaya tidak kemasukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semua yang hadir di sini adalah seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang profesi pekerjaannya bermacam-macam, tetapi pada intinya ingin mencari nafkah. Tetapi jangan lupa, kita sebagai muslim ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Jangan kita hanya mendapatkan laba yang banyak, keuntungan yang banyak, tetapi lupa bahwa itu ternyata ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang paling akhir, Syekh Abdullah bin Suhail pernah berkata, man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuh. Siapa orang yang makan makanan dan minuman yang dihalalkan arba'ina yauman, 40 hari, ujibat da'watuh, kata beliau, akan diijabah doa-doanya, akan dikabulkan doa-doanya, karena makanan dan minumannya telah steril, jauh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, di kesempatan ini yang paling akhir, kalau kita mencintai, kalau kita menyayangi keluarga Allah panjenengan, anak istri kita, maka marilah kita memberi nafkah kepada mereka sesuatu yang benar-benar telah dihalalkan
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bersama-sama dengan keluarga yang kita sayangi kelak ketika datang yaumul qiyamah, bersama-sama mendapatkan hisab yang mudah dan bersama-sama pula masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين رضوا عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك عدوهم إنك قريب مجيب الدعوات وقادر غافر الذنوب الخطيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه ذكر الله أجل وأكبر.